Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saking sedaya sengkala lan dituruti sedaya karsanipun agar semua mudah mengerti di bahasa Indonesia mawon. Saudaraku yang ada di tanah Jawa, sesungguhnya dan yang ada di Indonesia pada intinya, dan yang ada di dalam dunia umumnya, tanpa perendakan salah satu pihak pada kehidupan ini. Apabila ada kata atau kalimat yang kami sampaikan ini ada kebenaran, itu adalah bukan dari pribadi kami, melainkan atas petunjuk dari Sang Pencipta lewat putusannya, yaitu Rasul. Dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kalimat kami ini, itu bukti bahwa kami menjalani hidup ini sangat terbatas dan dibatasi oleh Yang Maha Pencipta. Saudaraku yang ada di Pulau Jawa, mudah-mudahan ini sebagai petunjuk bagi saudaraku penghuni Pulau Jawa semuanya, tanpa terkecuali, baik itu Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan semua yang berketuhanan, khususnya yang ada di Pulau Jawa yang kita cintai ini. Petunjuk dan perintah agama semua itu memerintahkan kebaikan, dan semua memerintahkan menghindari dari perbuatan yang mungkar atau yang jelek. Tapi semua itu melalui proses kehidupan yang kita lewati. Tidak mungkin kita langsung jadi kehidupan melalui proses yang kita lewati, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, lalu tua, begitu. Dan setiap proses pasti berbeda-beda, ya. Setiap proses pasti berbeda-beda kemauannya. Kita disuruh belajar, membaca dan membaca dengan seksama, dengan dasar yang sering saya sampaikan, yaitu tersurat dan tersirat. Untuk menjaga diri dari hantaman nafsu angkara yang ada pada kehidupan dunia ini.
Tetapi kita punya kewajiban untuk mengikuti petunjuk yang dari dalam, petunjuk baik dan benar yang ada pada diri kita masing-masing. Tanpa membedakan manusia, agama atau keyakinan masing-masing, setiap manusia dalam diri pasti ada dua arah yang sering saya sampaikan itu, yaitu arah kebaikan dan arah kejelekan. Dan semua itu harus dieksekusi oleh jiwa manusia atau roh manusia masing-masing, enggak berkelompok, artinya masing-masing diri, enggak berkelompok. Maka sudi kiranya kita sebagai manusia, khususnya yang paham tentang kejawen, mari kita buka lebar-lebar tatanan Jawa dengan penuh keyakinan bahwa Jawa masih bisa dibuktikan oleh alam atas kebenarannya. Jawa tidak pernah saling menyalahkan, dan Jawa sangat memahami tentang adanya perbedaan atas kehidupan. Tidak mungkin kita semua bisa sama. Ada yang kaya, juga ada yang miskin. Ada yang susah, juga ada yang gembira. Maka kita diciptakan berbeda-beda, tidak mungkin sama. Berwarna-warna, ada hitam, ada putih, ada kuning, ada hijau, dan ada ungu. Jawa punya tatanan legowo atau ikhlas. Maksudnya legowo niku ikhlas. Dalam kehidupannya dia mau menerima ing pandum Gusti, nrimo ing pandume Gusti. Tetapi Jawa juga punya kelebihan di situ. Salah dan benar, Jawa tidak berani untuk memvonis. Untuk masing-masing pribadi, karena Jawa berada pada dalam diri. Yang paling dalam itu pengkajian Jawa. Tidak mungkin Jawa mengatakan kafir atau musyrik, tidak mungkin. Jadi sangat halus lembut. Cuma Jawa disuruh untuk menghindari nafsu angkara, untuk menuju jalur keguruan, guru sejati, yaitu Rasulnya, Rasulullah. Petunjuk dalam diri, tidak pandang bulu, manakala itu baik ya dieksekusi baik, manakala itu jelek itu cobaan dari nafsu. Di situ, saudaraku yang ada di Pulau Jawa yang kami cintai, mari kita keluar dari kenyataan yang ada ini dan kita buka dengan lebar selebar-lebarnya tentang pengetahuan dan keyakinan Jawa. Kita yang punya Jawa ini, Jawa jangan sampai hilang atau rusak, baik acaranya maupun nusantaranya.
kita sebagai orang Jawa sudah pasti kita tak rela tentang adanya kerusakan di bumi Nusantara ini, yaitu Nusantara Jawa. Siapa yang bertanggung jawab? Semuanya, ya kita orang Jawa, atas semua kerusakan ini. Mari kita bersama-sama bangkit dan keluar untuk meluruskan tentang adanya keyakinan atau ajaran Jawa ini. Yang Sabdo Palon sudah menuntut keadilan kepada semua penghuni Pulau Jawa, yang disampaikan pada tanggal 20 Maret 2020 pada hari Jumat Kliwon. Dia mau keluar, ternyata dia sesungguhnya keluar. Silakan ajaran apapun boleh masuk, tapi orang Jawa berhak memilih dengan adil dan seadil-adilnya. Tolong jangan dikatakan lagi Jawa itu musyrik, karena Eyang Sabdo Palon tidak mau mendengarkan itu lagi. Dikatakan bahwa Jawa itu musyrik, dia tidak mau. Kita wajib jalan bersama-sama dan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ajaran atau agama masing-masing. Tidak perlu saling menyalahkan satu sama yang lain. Saudaraku semuanya yang ada di Jawa, semuanya kami membicarakan ini dengan sungguh-sungguh. Bila ingin Pulau Jawa lepas dari musibah yang muncul dari 4 unsur, yaitu suasana, banyu, geni, lan lemah. Kita harus membuka tentang ajaran Jawa dengan seluas-luasnya dan seadil-adilnya, dengan penuh keyakinan, sebab kita orang Jawa dituntut tanggung jawab oleh Eyang Sabdo Palon. Kita orang Jawa punya dasar yang kuat untuk membuktikan semua ini, karena kita punya keyakinan rusaknya manusia itu juga dari 4 media, yaitu pembicaraan, pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Bila 4 unsur ini tidak dijaga dengan baik, maka bicara bohong. Kalau mendengar mudah marah, kalau melihat mudah muncul keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan perasaannya, hanya untuk merasakan jasmani atau duniawiya saja. Bahkan sampai dengan keyakinan atau agama untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, dengan berbagai macam cara. Jawa bisa meluruskan semua itu, dan ajarannya dengan penuh keyakinannya. Resep hidup orang Jawa itu simpel, padat, dan berisi. Sangat mudah untuk sandang pangan papan itu bagi orang Jawa. Tertera dalam perintah orang Jawa ada tataran sembaraga, ya kita harus bekerja, pemaknaannya dengan akal dan pikiran normal, jangan dipaksakan.
yang ada di kepala kita. Dan sembah rasa itu tatanan Jawa. Harus bisa merasakan mana yang baik dan mana yang jelek. Itu sembah rasa. Dan sembah jiwa. Harus mampu mengeksekusi, memutuskan atas kebenaran dan kejelekan yang ada dalam hati masing-masing. Baru ketemu jiwa yang suci. Itu ajaran Jawa. Untuk menuju apa? Sembah sukmo, yaitu mendekatkan diri kepada guru sejati, yaitu Rasulullah kalau muslim. Lalu nyandang pangkat sifatullah, zatullah, wujudullah, manunggaling kaula Gusti. Kalau benar itu dilaksanakan, Jawa akan selamat dari segala musibah. Berbenah diri kunci utama, diri masing-masing orang Jawa. Sampaikan, jangan ragu bahwa kita yang bertanggung jawab di Jawa ini. Pasti ada jawaban. Di situ tanggung jawab kita. Saudaraku yang ada di Jawa khususnya, demi terciptanya keselamatan bersama, kita dituntut untuk meluruskan ajaran Jawa ini bersama-sama, bukan sendiri. Berangkat dari diri masing-masing, benahi diri masing-masing. Mari kita bergaul bersaudara tanpa adanya perbedaan dari agama, apa saja, monggo. Tapi tolong dan tolong hormatilah keyakinan Jawa. Kita jangan diatur sebab adanya Pulau Jawa ini tidak lepas dari siapa? Tatanan Jawa atau nenek moyang kita. Demi keselamatan kita bersama. Kalau kita masih dalam belenggu dan tidak mau keluar, artinya kolot dan nggak mau bertanggung jawab atas ajaran Jawa dan keyakinan Jawa ini, Eyang Sabdo Palon akan meluruskannya, karena dia ini sudah di abad 21. Saatnya Jawa meluruskan semuanya. Yang ada di Pulau Jawa ini. Tanpa berkepentingan, tanpa pamrih, agar semua menyadari bangkitnya orang Jawa. Yang diinginkan hanya ketentraman. Pada malam Jumat Kliwon yang lalu, tanggal 20, sudah banyak pesan atau himbauan, dan malam itu juga dikeluarkan semua pesan, terus disambung dengan ritual-ritual setiap malam atau setiap hari, petunjuk demi petunjuk, bukti
kalau kita memang menghormati orang Jawa, tolong pada malam Jumat Kliwon depan itu bikin bubur sengkolo dan peralatan dapur semua yang dibutuhkan itu dikeluarkan pada malam itu juga. Jangan tidur, agar semua masalah, semua penyakit yang ada di Jawa ini sirna. Ini nggak bisa diproses dengan akal, tapi keyakinan yang memproses itu. Secanggih apapun alat, sampai saat ini nggak bisa memproses mimpi. Secanggih apapun, mimpi itu keyakinan, petunjuk di situ. Kenapa kita kalau mimpi kok bisa sakti, bisa terbang, pindah ke sana kemari? Karena keempat media ini tertutup, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Maka kendalikan nafsu yang dari empat itu di situ. Jadi keluarkan alat dapur untuk Jumat Kliwon depan. Sandi Allah sebelum maghrib letakkan bubur sengkolo. Dan malam itu juga jam 12 malam pukul 7 kali peralatan dapur itu, agar semua sengkolo bisa sirna. Karena Eyang Sabdopalan sudah menunggu saat ini untuk Jumat Kliwon depan ini. Ingin dibunyikan, adat-adat Jawa ingin dibunyikan. Itu bahwa bukti kalau kita mau menghormati orang Jawa dimanapun Anda berada. Kalau merasa hidup di tanah Jawa dan meyakini Jawa, silakan diikuti petunjuk ini demi keselamatan bersama, karena itu pun tidak membayar dan itu pun nggak mengeluarkan tenaga terlalu berat, nggak pakai alat berat, cukup ditenten dengan tangan itu sudah keluar. Pukul 7 kali pada saat malam Jumat Kliwon itu penyampaian, agar semua tidak berlanjut. Pada tanggal 20 kemarin sudah disampaikan, aku mau buktikan apa tak buktekno le, tak metu teko Jawa Tengah anane Slendang Kencono karo Watu Item. Pada tanggal 27 meletusnya Gunung Merapi dan dia keluar berupa asap dan dia sudah di luar. Janji kita apa? Luruskan. Kita tergantung kita masing-masing. Luruskan. Dan meluruskan itu butuh tatanan, butuh pengertian. Apa saya sudah paham Jawa? Belum memahami sepenuhnya. Ini hasil ritual semuanya. Mengendalikan nafsu dan memfasilitasi guru sejati atau rasulnya. Akhirnya ada petunjuk dengan dasar Jawa ada, Islam ada, harus saling membutuhkan. Jawa dan Islam berdampingan, saling membutuhkan. Sebab Islam juga ada dasar fa'alhamaha wujuraha wa taqwaha di situ. Jadi diilhamkan sesuatu pada diri yang takwa. Nah, takwa itu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, di situ. Maka kita tidak ada alasan untuk menyalahkan orang lain. Kita bersama-sama keluar dari belenggu ini. Silakan keyakinan agama apapun masuk di Jawa, tolong hormatilah ajaran Jawa ini. Dan kita akui di masyarakat seadil-adilnya. Nah, di situ. Jangan lagi mengatakan membakar dupa itu musyrik, memakai sesajen itu kafir. Jangan lagi seperti itu. Tolong, nggak ada dasar saling menyalahkan karena rahmatan lil alamin. Rahmat seluruh alam dia datang itu.
sebelum Islam hadir kata kemarin tanggal 20 Maret Jumat Kliwon, itu sudah ada ajaran di Jawa ini menurut sejarah yang disampaikan kemarin seperti itu, dan bilang sudah 700 tahun, 7 abad lamanya kita menunggu janji itu Islam untuk membenahi di Jawa ini. Dan ini saatnya tidak semakin membaik, semakin memburuk. Akhirnya nafsu angkara yang dibuat keyakinan. Jadi agama bukan alat untuk sandang, untuk papan, untuk pangan. Silakan sampaikan ajaran dengan sebaik-baiknya tanpa pamrih. Enggak ikhlas jangan keluar, jangan ajarkan. Seperti itu. Seperti saya datang ke sini. Saya enggak minta, saman kasih, aku enggak mau. Karena ini menyampaikan, cukup dengan tangan dan akal saya bekerja. Seperti itu. Jadi tolong jangan hapus Jawa ini, karena mau nggak mau ini pulau ini namanya Jawa, Pulau Jawa, nggak bisa dirubah. Dan Jawa itu ada cikal bakal, ada leluhur di situ, jangan dilupakan. Nah, maka saudaraku semuanya, penghuni Pulau Jawa khususnya, mari kita keluar. Jangan terbebani, jangan takut. Yang penting kita berdomisili di Jawa dan mengajarkan Jawa dengan sesungguh-sungguhnya, seadil-adilnya tanpa pamrih. Kebutuhan Jawa khususnya itu ringkas. Yang sering saya sampaikan, apa kebutuhan kita hidup? 1, kalau lapar bisa makan. 1. Kalau mengantuk bisa tidur. 2. Yang ketiga, kalau kehujanan, kepanasan bisa bernaung. Cukup. Kita mau apa lagi? Keinginan dan keinginan. Ujung dunia sampai ujung dia sana berputar, nggak akan selesai untuk mengejar keinginan itu. Serius saya sampaikan. Masalahnya apa? Sudah dibuktikan. 1 langkah lagi hancur. 1 langkah lagi kita salah hancur sebagai penghuni Pulau Jawa. Kalau kita mengingkari Jawa ini, dihancurkan. Semua itu bukan karena dia, karena perbuatan kita. Sang Pencipta menghendaki. Kita sembuhkan pribadi masing-masing pada diri bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Benar atas petunjuk Rasul, salah atas cobaan dari nafsu, penggoda dari nafsu itu tadi. Apa yang kita tangisi waktu lahir? Tangisan adalah lambang dari kesakitan dan kegelisahan. Kita menangis menjerit. Apa yang kita tangisi? Karena kekejaman nafsu, takut kita tidak bisa kembali dengan suci. Di situ. Sedekat apapun yang ada di dunia ini, sedekat apapun kita di dunia ini, baik harta, anak, istri, sedekat apapun, kalau kita tidur tidak akan tahu. Kita mimpi naik pesawat, istri dan anak nggak akan ikut. Pribadi masing-masing. Itulah pribadi. Nah, orang Jawa tahu persis itu, ajaran itu. Nah, di situ. Maka jangan segan-segan. Keluar. Kita luruskan. Di situ. Memberi contoh yang baik-baik. Kebenaran sudah terpampang di mana-mana. Sekarang dunia digital. Di rumah ada,
pengkajian yang baik, menjalankan kebaikan itu yang susah. Di situ. Kalau nggak ada pendasi nrimo ing pandume Gusti, kita akan muncul keserakan, tidak akan ikhlas. Padahal dasar sudah ada, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur dulu. Bagaimana peralatan pada tubuh kita, dipastikan kita mampu menerima apa enggak. Satu mata berapa miliar? Apa orang tua kita pernah meminta, ya Allah, ya Tuhan, berikan mata anak saya dalam kandungan? Dikasih, nggak minta. Kurang apa? Kekuatan dari Sang Pencipta. Kita disuruh bersyukur. Nah, di situ. Pandang kanan dan pandang kiri. Manakala ada kesusahan kita kasih. Dikasihi. Ayat pertama, Bismillahirrohmanirrohim. Sudah dipampang di depan dan pangkatnya adalah Ummul Kitab di situ. Kenapa kita lalai? Satu hari satu malam 17 kali dibaca. Realisasinya di lapangan bagaimana? Di situ. Saudaraku yang ada di Jawa semuanya, mari kita keluar dari belenggu ini agar musibah, bencana atau wabah segera diakhiri di dunia ini karena sangat rusak. 80% terbelenggu oleh nafsu duniawiyah. Jawa punya dasar itu. Karena Jawa kenapa pakai pakaian hitam? Jare wong Jawa ireng untuk tubuh ini. Mengikuti bayangan dari jasmani ini. Semua bayangan yang ada di dunia, wujudnya fisik atau jasmani itu pasti hitam. Baik pohon, hewan, manusia itu hitam bayangannya. Kalau terpancar sinar itu hitam bayangannya. Sedunia pun nggak akan bisa merubah kehitaman itu. Maka duniawi ya ini hitam. Belum ada secanggih apapun lab itu belum ada. Untuk meneliti hati nurani itu belum ada. Secanggih apapun. Yang tahu hanya diri dengan Sang Pencipta. Adanya Sang Pencipta, adanya diri, adanya manusia juga adanya Sang Pencipta. Yang menuhankan Sang Pencipta ya manusia. Yang memanusiakan kita juga Sang Pencipta. Tadi saling menutupi ketuhanan. Silakan bilang apa? Sang Yang Widi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Ibarat bahasa, tapi lelaku harus perbuatan yang baik. Hanya di situ yang saya sampaikan. Untuk solusi selanjutnya, wabah dan yang lain ini kemarin sudah saya sampaikan sebelum ada apa-apa pakai bawang putih. Itu sudah saya cek dengan yang terjangkit virus itu. Dan salaman, berbicara, baik saya cium itu aman dari situ. Bawang putih yang kemarin itu. Karena keyakinan juga itu. Di situ. Jadi lewat tutuping bicara wonten ing tanah Jawa niki mboten kata sing kula sampaiaken. Restu Sang Yang Agung, samudraning rasa, pamangkune jiwa, wujuding kauripan cikal bakaling panca bawana
lakoni urip kang nguripi manunggaling kawula Gusti rahayuning lelaku. Salam, salam, salam.